dijelaskan dalam sebuah kitab yakni Ghayatul Qasad wal Murad. Qala As-Sayyidu Al-Jalil, telah berkata As-Sayyid Al-Jalil Al-Arif Billah yang ahli ma'rifat. Siapa? Al-Hasan ibnu Sayyidi Abdullah Al-Haddad, yaitu Hasan bin Imam Abdullah Al-Haddad. Tapi siapa ini? Siapa Imam Abdullah Al-Haddad? Anak. Jadi si anak nih, ini anaknya Imam Abdullah Al-Haddad namanya Hasan. Sayyidina Abdullah Al-Haddad punya 6 anak. Yang paling gede Hasan, yang kedua Alawi, yang ketiga Muhammad, yang keempat Salim, yang kelima Husain, yang keenam Zaid. Ini saya baca dari dalam kitab Tasbitul Fuad. Ya, ada 6 namanya anak-anak Imam Abdullah Al-Haddad, ada 6. Yang pertama Sayyidina Hasan, yang kedua Sayyidina Alawi, yang ketiga Sayyidina Muhammad, yang keempat Sayyidina Salim, yang kelima Sayyidina Husain, yang keenam Sayyidina Zaid. Jadi yang cerita berarti anak yang namanya Hasan, berarti anak yang paling pertama. Habib Hasan bin Sayyid Abdullah Al-Haddad cerita, akhadha al-walidu fi maradi mautihi 40 yawman wa kana kathiran fi maradihi al-madhkur yuraddid subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Disebutkan dalam kitab Ghayatul Qasad wal Murad, Imam Al-Jalil Arif Billah yakni Sayyid Hasan bin Sayyid Abdullah Al-Haddad ini, beliau cerita Imam Abdullah Al-Haddad 40 hari menjelang wafat beliau itu beliau senantiasa bolak-balik mengulang-ulang kalimat subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Siapa yang baca itu? Imam Abdullah Al-Haddad sendiri. 40 hari menjelang wafatnya itu beliau membaca banyak-banyak, sering-sering mengulang-ulang membaca subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim. Maka tadi saya pesan, kalau orang tua kita udah sakit-sakitan, kita punya orang tua, punya saudara yang sudah sering sakit-sakit, kita tabarukan. Imam Abdullah Al-Haddad sendiri 40 hari menjelang wafatnya itu mengulang-ulang kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Matlab, topik penting, wafatu sahibir ratibi Imam Abdullah Al-Haddad wafat. Tuwfiya sahibur ratib, beliau wafat, nafa'allahu bihi, semoga Allah memberikan manfaat karena sebab beliau. Lisab'in khalat min syahri Dzulqa'dah, yaitu tepat pada tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Imam Abdullah Al-Haddad wafat di bulan Dzulqa'dah tanggal 7. Lailatul Tsulatsa'i, yaitu tepatnya malam Selasa, ba'da mudhiyatul lail, pertengahan malam. Imam Abdullah Al-Haddad meninggal malam Selasa tengah malam tanggal 7 bulan Dzulqa'dah. Tahun berapa itu? Sana isnataini wa talatina wa mi'ati wa alfin, yaitu tahun 1132 Hijriah. Tahun 1132 Hijriah, tanggal 7 bulan Dzulqa'dah, malam Selasa tengah malam, seorang imam besar yang bernama Imam Abdullah Al-Haddad nyawanya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Sayyid Hasan sendiri dari anak yang tertua tadi yang memandikan beliau. Saya baca di kitab Tasbitul Fuad, ketika Imam Abdullah Al-Haddad dimandikan, itu kan ada air buangan mandi ini, ya selang biasanya kita ya. Itu di ujung selang itu tuh ribuan orang berkumpul tabarukan dengan air mandinya Sayyidina Abdullah Al-Haddad. Insyaallah ada yang diminum, ada yang dipakai buat wudu, ada yang dipakai buat mandi, ada yang buat lap-lap tabarukan dengan Sayyidina Abdullah Al-Haddad. Kemudian ketika sholat asar ini beliau baru disolatkan. Beliau dimandikan di waktu duha. Beres dikafankan, diurus jenazah beliau, selesainya itu waktu asar baru disolatkan. Nah, ketika jenazah beliau hendak dibawa ke kubur, ke makom, itu wallahu a'lam jumlahnya berapa, sebab di kitab Tasbitul Fuad, ketika mata memandang ke depan udah lautan manusia, memandang ke kanan lautan manusia, ke kiri lautan manusia, ke belakang lautan manusia. Depan udah orang. Ini bukan orang yang jalan keranda mayat yang jalan. Paling banyak langkah orang langkah cuma 2 atau 3 langkah. Jadi 2 langkah udah ada orang lagi, 2 langkah udah ada orang lagi. Terus sampai pemakaman. Sedangkan jaraknya itu jauh.
dari rumah beliau. Beliau dimakamkan di Jambal ya, Pak. Di Jambal. Mudah-mudahan kita bisa berziarah ke sana. Insya Allah. Gitu. Saking banyaknya orang, saking tumpah ruahnya orang. Tadi habis sholat apa dibawa makan? Asar. Sampai maghrib. Saking orang pengen tahu barokah dimegang. Beda mah kita mati, kita mah lancar aja kan. Saya itu matinya alhamdulillah lancar aja. Kita dulu lancarnya bagaimana? Justru kalau yang meninggal yang macetnya karena banyak orang yang ngantar, nah itu luar biasa. Jadi sebenarnya gampang ya kalau kita melihat kita orang baik atau enggak ya. Kalau dia ahli iman ya. Jangan orang kafir itu si Yoskus mati banyak yang nyelawat, diantar dulu lah. Dia siapa? Tapi kalau ahli iman yang meninggal kemudian yang mengantar jenazahnya banyak, seperti Imam Ahmad bin Hanbal itu yang takziah 1 juta. Takziah 1 juta orang. Nggak bisa ngelihat pada naik atap rumah, pengen ngelihat jenazahnya lewat sampai naik atap rumah. Itu orang soleh itu begitu. Subhanallah. Seperti Imam Abdullah ada dibawa jenazahnya ba'da asar baru beres, ba'da maghrib. Nah, udah dikuburkan ini udah orang banyak begitu. Yang namanya kuburan kan tanahnya ada lebihannya ya. Sampai habis, sampai makom dia tuh serata dengan tanah, karena semuanya pada bawah, semuanya pada ngambil pada tabarukan. Nah, setelah itu aja para aula dulu ya, anak-anak mereka itu musyawarah dibangun kuburannya, dibangun pakai bata. Sampai sekarang Allah kita bisa berdoa. Saya minta kepada Allah mudah-mudahan saya, Abah dan keluarga yang lain semua jemaah bisa berziarah ke Jambal. Orang-orang soleh semua di sana. Gitu. Ya. Di ilmu nih, ini sejarah nih, Imam Abdullah Haddad tahun berapa tadi meninggal? 1132. Tanggal berapa? Bulan apa? Malam apa? Malam Selasa. Kapan? Tengah malam. Jadi kita baca rotibnya juga nyambung, roh kita tuh nyambung ya Allah sambil paham sejarah tuh ya. Ya kita waktu beliau wafat kita bermana? Mereka tabarukan dengan air wudhunya, ya. Mereka tabarukan dengan tanah kuburannya. Dan kita tabarukan dengan shahibur rotib. Kita tabarukan dengan bacaan rotib. Umur beliau meninggal itu 89 tahun. Umur beliau saat itu 89 tahun. Dari jarak beliau sampai sekarang kalau saya hitung-hitung kurang lebih hampir 400 tahun usia rotib. Berarti usia rotib yang kita baca itu usianya udah kurang lebih 400 tahun kurang sedikit. Orang soleh gitu 400 tahun tapi masih namanya disebut-sebut Imam Abdullah Haddad, Imam Abdullah radhiyallahu rahimahullah. Orang udah nggak ada tapi disebut, itulah panjang umur yang sesungguhnya. Orang yang panjang umurnya begitu tuh. Ketika namanya disebut, orang mendoakan. Ketika namanya disebut, menunjukkan air mata. Coba kalau biar kerok, namanya disebut, alhamdulillah dia mati, alhamdulillah. Orang mati alhamdulillah. Kalau yang meninggal orang dia kerok. Beda dengan orang soleh.